Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sekarang kita belajar tentang materi PPKN, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, anak-anak tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Meskipun banyak suku, Indonesia tetap bersatu. Nah, kita akan sebutkan suku-suku di setiap pulau. Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, dan suku Tengger. Pulau Sumatera ada suku Gayo, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Di Pulau Kalimantan ada suku Tidung, suku Dayak, dan suku Suluk. Di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa dan suku Bugis. Apakah anak-anak mempunyai teman yang berbeda suku? Walaupun kalian berbeda suku, kalian harus tetap tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menyayangi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, agama, serta bahasa. Beberapa contoh suku yang ada di Indonesia adalah suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bali, suku Betawi, suku Asmat, dan lain-lain. Setiap suku berasal dari daerah yang berbeda-beda dan mempunyai bahasa daerah, pakaian adat, serta makanan yang berbeda-beda pula. Berikut adalah contoh dari pakaian adat dari masing-masing daerah. Di masing-masing daerah di Indonesia juga memiliki cerita rakyat yang berbeda-beda. Ada cerita rakyat yang berbentuk cerita binatang yang disebut dengan fabel. Masing-masing cerita rakyat memiliki pesan dan kesan sosial seperti bekerja sama, saling membantu, tolong-menolong, tidak boleh sombong, serta saling menghormati. Selanjutnya kita belajar tentang keberagaman usia di lingkungan sekitar. Terdapat perbedaan usia dalam anggota keluarga. Usia 0-12 tahun disebut anak-anak. Jika usia 13-17 tahun disebut dengan remaja. Usia 18 tahun ke atas disebut dengan dewasa. Maka kita semua harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Apa saja tugas dalam kehidupan sosial? Benar sekali. Yang pertama adalah belajar bersama teman. Nah, yang kedua, kita harus saling berbagi. Yang ketiga, kita harus rukun dan tetap kompak. Tidak boleh pilih-pilih teman. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Nah, kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Lalu carilah arti dari kata tersebut. Nah, coba anak-anak baca cerita di halaman 130. Sesudah membaca cerita, anak-anak akan menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial.
Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut dengan sinonim. Sekarang anak-anak lihat di halaman 131. Nah, di situ anak-anak akan mengetahui sinonim setiap kata. Selanjutnya kita belajar tentang dongeng. Anak-anak sudah tahu apa itu dongeng? Dongeng itu cerita, rekaan, atau hayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Sikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru, misalnya sikap kerjasama atau toleransi. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu harus membacanya dengan teliti. Sekarang coba anak-anak buka halaman 132. Di sana ada dongeng persahabatan rubah dan kuda. Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.